Hai, aku adalah perwakilan dari panitia dalam lomba News Anchor di acara Anniversary ESA yang ke-31. Di sini, aku akan menjelaskan tentang petunjuk teknis pelaksanaan lomba News Anchor. Lomba News Anchor hanya berlaku untuk siswa-siswi SMA sederajat. Peserta News Anchor adalah peserta perseorangan dari perwakilan lembaga SMA sederajat, maksimal hanya 3 peserta. Kuota peserta News Anchor SMA sederajat adalah 50 peserta. Jika kuota penuh, maka pendaftaran akan segera ditutup. Untuk pakaian yang dikenakan dalam lomba News Anchor adalah peserta memakai pakaian formal selayaknya seorang pembawa berita acara, baik pria maupun wanita. Bagi peserta lomba yang sudah terdaftar, tidak dapat digantikan oleh peserta lain dengan alasan apapun, kecuali mengkonfirmasi kepada panitia terlebih dahulu, paling lambat pada saat pendaftaran di hari terakhir. Peserta diperbolehkan membawa naskah berita saat membacakan berita. Pada babak penyisihan, peserta harus mengumpulkan hasil resume dan video pada tanggal yang telah ditetapkan oleh panitia. Jika peserta tidak mengumpulkan video tanpa ada pemberitahuan yang jelas hingga melewati batas tanggal pengumpulan yang telah ditetapkan oleh panitia, maka peserta dinyatakan didiskualifikasi. Hasil resume yang digunakan oleh tiap-tiap peserta dalam satu lembaga harus berbeda. Peserta wajib mencantumkan identitas diri pada video dengan format nama, asal sekolah, dan bidang lomba. Lomba diadakan dengan sistem 3 babak, yakni babak penyisihan, babak final, dan babak grand final. Pada babak penyisihan, teks berita terdiri dari 3 topik, yakni politics, culture, ekonomi, atau bisnis. Setiap peserta akan mendapatkan teks sesuai dengan topik yang telah dipilih. Disediakan oleh panitia dan bisa di-download di blog ESA www.esanewsinfo.wordpress.com. Peserta wajib meresum isi berita. Hasil resume diketik rapi dan dikumpulkan dalam bentuk soft file pada email panitia shimaputri50@gmail.com. Peserta membaca rangkuman berita dan merekam penampilannya dengan durasi 5 menit. Video diunggah pada channel YouTube masing-masing dengan hashtag News Anchor SMA, babak penyisihan, Anniversary 31, Uniwara Pasuruan, English Student Association, dan tag YouTube ESA Uniwara Pasuruan. Link video dikirim pada Google Form yang telah disediakan oleh panitia. Batas pengiriman hasil resume dan link video yaitu pada tanggal 1 Februari sampai 6 Februari tahun 2022. Akan dipilih 10 peserta terbaik yang akan diumumkan pada tanggal 20 Februari 2022 untuk masuk babak semifinal. Pada babak semifinal, 10 peserta terpilih akan mendapatkan teks sesuai dengan topik yang dipilih. Teks telah disediakan oleh panitia dan bisa di-download di blog ESA www.esanewsinfo.wordpress.com. Teks dapat di-download 15 menit sebelum live conference atau meeting dimulai. Link live conference atau meeting akan dibagikan 15 menit sebelum dimulai. Semua semifinals wajib bergabung di link Zoom secara bersamaan pada tanggal 22 Februari 2022. Peserta wajib menggunakan display nama sesuai identitas pada Zoom dengan ditambahkan NA, contoh NA_Anissa Maharani. Topik berita terdiri dari 3 topik, yakni Science and Technology, Health and Education. Peserta wajib meresum isi berita. Panitia memberikan waktu 15 menit sebelum babak semifinal dimulai. Peserta menampilkan pembacaan berita secara langsung melalui live conference atau meeting dengan durasi 5 menit.
Panitia menyediakan timer yang akan ditampilkan pada layar Zoom meeting. 3 juri akan menilai secara langsung via Zoom. Pastikan peserta mempunyai jaringan internet yang lancar. Akan dipilih 5 peserta terbaik yang akan diumumkan pada tanggal 2 Maret 2022 untuk masuk babak final. Di babak final, 5 peserta terpilih akan datang langsung di Universitas PGRI Wiranegara pada tanggal 5 Maret 2022 untuk melaksanakan babak final. Peserta akan diberikan student text atau teks berita secara langsung. Teks berita terdiri dari 3 topik, yakni education, environment, dan entertainment. Peserta diberi waktu membaca dan mempelajari seluruh teks dalam waktu 5 menit sebelum naik ke stage. Topik berita yang akan dibacakan dipilih acak melalui pemilihan lotre. Peserta membacakan 1 topik yang telah dipilih selama 5 menit. Pada lomba News Anchor memiliki 5 kategori penilaian, yakni Mastery of the Topic, Grammatical Point, Performance, Fluency, Pronunciation, and Intonation. Mastery of the Topics menilai tentang penguasaan isi teks dengan rangkaian berita yang dibawakan. Grammatical Topics. Grammatical Point menilai tentang penggunaan grammar dan ejaan pada teks berita yang dibawakan. Performance menilai tentang kostum dan kepercayaan diri dalam membawa berita. Fluency menilai tentang kefasihan dan ketepatan dalam membawakan berita. Pronunciation and Intonation menilai tentang pelafalan, intonasi, dan suara dalam membawakan berita. Ketentuan penilaian pada lomba News Anchor memiliki 100 poin maksimal dengan rincian sebagai berikut. Mastery of the Topic memiliki 15 poin maksimal. Grammatical Point memiliki 15 poin maksimal. Performance memiliki 15 poin maksimal. Fluency memiliki poin 25 poin maksimal. Pronunciation and Intonation memiliki poin 30 maksimal. Kategori prioritas adalah Pronunciation and Intonation. Jika melebihi batas waktu, maka akan mendapatkan nilai minus 5. Jika ada nilai yang sama, maka untuk menentukan pemenang diutamakan kategori prioritas. Pengumuman pemenang akan dilaksanakan bersamaan dengan pengumuman pemenang lomba-lomba lainnya dalam acara penutupan. Pemenang terdiri atas juara 1, juara 2, dan juara 3. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Peserta wajib menaati tata tertib yang telah ditetapkan oleh panitia. Peraturan lomba. Peraturan lomba daring atau babak semifinal. Pertama, peserta wajib mengumpulkan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan oleh panitia dengan batas akhir pengumpulan, yaitu pada saat batas akhir pendaftaran. Yang kedua, peserta diharapkan untuk join Zoom meeting tepat waktu. Yang ketiga, panitia akan memberikan kesempatan 3 kali panggilan kepada peserta. Yang keempat, peserta yang terlambat join Zoom meeting akan tampil sesuai dengan urutan yang telah ditentukan oleh panitia. Yang kelima, peserta yang mengalami kendala sinyal pada saat atau akan join Zoom meeting diharapkan konfirmasi terlebih dahulu kepada panitia. Apabila hingga akhir acara peserta masih tidak dapat join Zoom meeting, peserta dinyatakan gugur. Yang keenam, apabila peserta tidak hadir pada Zoom meeting dan tidak konfirmasi kepada panitia, maka peserta dinyatakan didiskualifikasi. 7. Peserta diharapkan menghidupkan kamera selama proses acara berlangsung dan mematikan mikrofon, kecuali pada saat waktu tampil. 8. Saat melakukan pembacaan berita, peserta tidak diperbolehkan untuk meminta bantuan dalam bentuk apapun kepada pendamping. 9. Peserta diharapkan mengikuti petunjuk sesuai dengan yang telah ditetapkan dan pada ketentuan lomba. Peraturan
peraturan lomba pada saat luring atau babak final. 1. Peserta wajib mengumpulkan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan oleh panitia dengan batas akhir pengumpulan, yaitu pada saat batas akhir pendaftaran. 2. Peserta diharapkan mengaktifkan mode senyap pada alat elektronik yang dibawa pada saat lomba berlangsung. 3. Peserta diharapkan tidak membuat kegaduhan pada saat lomba berlangsung. 4. Saat melakukan pembacaan berita, peserta tidak diperbolehkan untuk meminta bantuan dalam bentuk apapun kepada peserta lain maupun penonton. 5. Panitia akan menyediakan musik intro bagi semua peserta. Yang keenam, peserta dan penonton dilarang merokok di dalam ruangan lomba. Yang ketujuh, peserta diharapkan saling menghormati antar sesama peserta maupun antar peserta dan panitia. Nah, itu tadi adalah penjelasan petunjuk teknis pelaksanaan lomba News Anchor di acara Anniversary ESA yang ke-31. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan kalian menghubungi kontak person yang telah disediakan. Terima kasih.